Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rahasia berlatih ilmu pernapasan Satria Nusantara. Ini kita akan review bukunya Ilmu Satria Nusantara, ya, yang diterbitkan oleh Yayasan Satria Nusantara dengan penulisnya itu dari pendirinya sendiri, guru besarnya yaitu Dr. Andes Marianto. Ini buku lama, ya, buku lama. Jadi kita akan review tentang buku ini dan bagaimana cara berlatih ilmu pernapasan Satria Nusantara. Oke, tapi sebelumnya saya akan seruput kopi dulu ya. Kebetulan ini saya bikinnya pagi-pagi, jadi sambil minum kopi dulu. Oke. Buku ini terbit sudah lama. Ini terbitan tahun kedua 96. Edisi pertamanya, cetakan pertamanya ini Desember 95 ya. Teman-teman bisa lihat untuk edisi keduanya ini tahun 96, Februari 96. Ini sudah lebih dari 20 tahun. Oke, kita akan bahas buku ini. Buku ini tentang apa sih ya? Intinya buku ini adalah tentang bagaimana sistem pelatihan pernapasan tenaga dalam di Satria Nusantara. Buku ini adalah buku untuk tingkat dasar ya, dasar dan menengah lah kurang lebih gitu ya. Ini berisi tentang jurus-jurus Satria Nusantara yang terdiri di sini dari 10 jurus dasar gitu ya. Lalu bagaimana cara berlatih napas perut di Satria Nusantara. Oke, kita akan review buku ini ya. Buku ini oke, kita lihat dari daftar isinya dulu. Terdiri dari beberapa bagian utama ya. Di antaranya adalah pengenalan tentang cara pernapasan duduk ya, pernapasan perut gitu ya. Lalu ada jurus-jurus ya. Jurus-jurus 1 sampai 10. Lalu masuk ke tingkat pengendalian. Lalu ada tentang penjelasan tentang pengobatan atau penghusadaan dan berlatih kepekaan atau indera keenam. Berlatih rasa ya di sini ya. Dan lain-lain sebagainya. Ya, kira-kira begitu ya. Isinya tentang apa aja sih ini? Oke. Ya, pertama-tama saya akan membahas tentang beberapa hal yang penting-pentingnya saja gitu ya. Di sini diantaranya adalah berlatih tentang pernapasan duduk. Ini adalah salah satu sikap dasar atau pelajaran dasar di Satria Nusantara, yaitu melakukan pernapasan duduk. Jadi melakukan sebelum berlatih di Satria Nusantara dan seusai berlatih jurus di Satria Nusantara itu biasanya dibuka dengan pernapasan duduk. Ini pernapasan duduk ini di awal berlatih, sebelum berlatih jurus, ini adalah fungsinya selain untuk warming up gitu ya, juga untuk membangkitkan tenaga dalam. Begitu katanya ya di Satria Nusantara dengan pernapasan duduk, dengan pernapasan perut. Nah, pernapasan perut di sini dijelaskan. Jadi ketika menarik dia dikembungkan, ditahan di rongga perut, tepatnya di 2 atau 3 jari di bawah pusar ya. Di situ ditahan, di situ ditekan sedikit, tahan, lalu buang, lalu setelah itu dibuang dengan semuanya melalui hidung ya. Tarik melalui hidung, tahan perut, tekan di bawah pusar, lalu dibuangnya juga melalui hidung. Nah, ini kira-kira posisi melakukan pernapasan duduk di Satria Nusantara. Nah, ini sedikit unik, mungkin hanya
hanya beberapa saja yang melakukan pernapasan duduk dengan posisi seperti ini. Kalau yang tidak biasa mungkin akan sedikit kesulitan awalnya, tapi kalau sudah biasa itu akan enak gitu ya. Nah, kurang lebih begitu. Nah, juga berarti kuda-kuda, karena di Satria Nusantara juga nanti ini ya, apa namanya, kuda-kudanya itu kuda-kuda rendah. Nah, semakin rendah semakin bagus. Fungsinya adalah selain untuk lebih membangkitkan tenaga dalam di perut gitu ya, juga ini untuk bagus untuk kekuatan kuda-kuda, juga bagus juga untuk vitalitas pria dewasa gitu ya. Tapi biasanya tidak akan dipaksakan untuk awal-awal, tergantung ini usia ya, tergantung juga kondisi masing-masing. Tapi nanti kalau sudah makin sering berarti akan bisa dengan kuda-kuda yang lebih rendah seperti ini. Itu kurang lebih ya. Ini dijelaskan tentang kelenjar-kelenjar yang ada di dalam tubuh manusia. Biasanya kelenjar-kelenjar ini juga berkaitan dengan sistem cakra di tubuh manusia. Gitu ya. Oke, kita akan. Nah ini, menurut Satria Nusantara, seperti sebelumnya saya sudah jelaskan sedikit tadi di depan, bahwa pusat tenaga manusia itu adanya di sini, di pusar gitu ya, kurang lebih ya, dua jari, 2 atau 3 jari di bawah pusar gitu. Makanya ketika menarik napas perut dikembungkan, ditahan di bawah pusar, lalu buang lalu hidung. Nah, kurang lebih seperti ini. Ini posisi siap di Satria Nusantara seperti ini posisinya. Tangan diluruskan ke depan dengan kuda-kuda rendah. Nah, seperti ini. Gitu ya, kurang lebih ya. Ini ada jurus-jurus di Satria Nusantara, dari mulai jurus 1 kurang lebih seperti ini, jurus 1 ya. Jurus 2 gitu ya. Sampai jurus 10 gitu ya. Ini kalau jurus 1 ini kalau di namanya biasanya disebut dengan jurus jurus kepel gitu ya, kepel, atau di perguruan lain ini yang jurus kepel. Ini ada di jurus 2 juga di sini, ini diarahkan ke bawah. Ini biasanya disebut dengan jurus tendet. Kalau ini jurus 3, telapak tangan diarahkan ke depan, biasa dinamakan jurus jeblak biasanya gitu. Oke, ini untuk tingkatan dasar ya, berarti di Satria Nusantara. Saya bahas sedikit juga di sini, diceritakan juga kalau pendirinya yaitu Dr. Andes Marianto ini pernah ikut ini aliran-aliran lain kayak Pranasakti, Sinar Putih dan lain-lain sebagainya gitu. Dan memang Satria Nusantara ini memang kalau saya lihat, saya telusuri memang dari segi jurus, sistem napas dan sebagainya, ini mengadopsi atau asal muasalnya adalah dari Pranasakti ya, kalau tidak salah ya, Pranasakti. Saya lupa Satria Nusantara, Pranasakti, lalu Pranasakti dari Sinar Putih kalau tidak salah. Lalu Pranasakti dan Sinar Putih sendiri itu berasal dari perguruan ini di Bandung itu ada namanya siapa itu namanya, Margaluyu. Nah, asal dari Margaluyu, dari Abah Anandita. Biasanya kalau jurusnya 10 gitu ya,
jurusnya 10, terus ada jurus-jurus yang sifatnya berputar-putar, itu biasanya dari perguruan Abah Anandita ini, yaitu Margaluyu ya. Nah, Abah Anandita juga di perguruan Margaluyu itu dari mana keilmuannya, sanad keilmuannya itu berasal dari satu dari Sabandar sendiri ya, dari Sabandar, lalu dari silat Peksi Mui, lalu dari Torekoh ya, Torekah ini Hakmaliyah di Garut, Pataruman Garut. Jadi sudah dari berbagai macam aliran menjadilah Margaluyu dari gitu kira-kira ya. Jadi Satria Nusantara ini berasal dari Prana Sakti, jurus-jurusnya keilmuannya, lalu dari Sinar Putih, dan langsung ke apa itu namanya, Margaluyu sendiri ini berasal dari Sabandar Cianjur, dari Sabandar ya. Jadi asal muasal hampir semua perguruan tenaga dalam yang berkarakter seperti ini biasanya bermuarnya itu ke Sabandar ya, Sabandar gitu ya. Mohon maaf kalau ada yang keliru ya, silahkan dikoreksi saja, tapi setahu saya seperti itu gitu ya. Biasanya jurus-jurus seperti ini dari Sabandar, kayak jurus-jurus penjuru di Satria Nusantara itu mungkin terinspirasi kalau saya lihat dari gerakannya itu dari silat Peksi Mui gitu ya. Peksi Mui ada jurus payung rasul itu ya, kurang lebih kayak gitu. Ya, kalau teman-teman mau berlatih Satria Nusantara silahkan cari saja di daerah masing-masing, di kota masing-masing, barangkali ada, silahkan daftar, silahkan browsing saja. Tapi kalau teman-teman mau beli bukunya, ini bukunya udah lama dan sudah langka gitu, jarang. Tapi mungkin ada 1-2 di online ya, 1-2 di online ya, teman-teman bisa beli kalau ada. Ini yang pertama. Yang keduanya ada juga itu untuk tingkat lebih atas dari ini, tingkat berapa ya itu kalau nggak salah, tingkat pengendalian, ada pengendalian keras dan lain sebagainya. Kalau teman-teman tertarik silahkan bisa browsing juga buku pernapasan Satria Nusantara. Oke, sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang tertarik dengan tenaga dalam, dengan misteri, dengan rahasia-rahasia energi, dengan ilmu pernapasan dan lain sebagainya, silakan ya like, komen, dan subscribe di channel saya. Nanti saya akan bahas untuk ini ya, untuk buku-buku lainnya dan vlog-vlog tentang tenaga dalam, pernapasan lainnya di channel saya. Jadi biar nggak ketinggalan, silahkan nyalakan loncengnya, dukung saya ya. Nanti saya akan bahas lagi tentang lebih dalam lagi mungkin, dan dengan varian-varian perguruan lain, varian-varian buku-buku lain tentang pernapasan dan tenaga dalam ya, seputar Qigong, ya, Tai Chi, tenaga dalam, dah, atau apapun itu namanya, metafisika mungkin ya, rahasia-rahasia dan rahasia misteri dan lain sebagainya ya. Silahkan subscribe di channel saya. Ini channel apa namanya, video pertama sebagai perkenalan. Nanti saya akan bahas lagi untuk yang lainnya lebih dalam. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.